Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti tentang voice dan choice karena kekuatan daripada kuasa roh Engkau yang mengubah cara berpikir kami, emosi kami, Tuhan, dan hati kami untuk pada tujuan firman itu. Biarlah firman menerangkan firman dan kekuatan firman itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kembali pagi ini Bapak Saudara sekalian, kita terus mengasah batin kita menjadi suatu kekuatan yang luar biasa agar kita bisa menghadapi keadaan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita akan buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi hal yang ajaib dalam hidup kita, yaitu syarat untuk kita dapat hidup dengan baik, syarat kita hidup dengan luar biasa, karena dikelilingi oleh firman Tuhan, dan firman itu terus menggenapi, dan bagaimana penggenapannya dengan baik. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan belajar banyak tentang choice dan voice dengan baik. Syarat Kristus sebagai Tuhan di hati kita, yaitu voice-nya, apa? Kita harus percaya kepada Kristus dan berkomitmen terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Dalam Roma 10 ayat 9 dengan jelas mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu harus ada komitmen. Artinya, mempercayai daripada voice atau amanat daripada Tuhan, itu kita harus renungkan siang dan malam. Menjadi kekuatan sehingga kita tidak tercemar oleh hoak, oleh berita-berita yang negatif, sindiran-sindiran, atau kekuatan-kekuatan yang menjadi frame atau berita-berita yang membuat kita tidak bisa seperti apa yang diamanatkan. Bapak Saudara sekalian, setelah kita masuk proses yang pertama, maka kita akan membuat perbedaan antara firman Allah dan imajinasi kita. Firman Allah berkata A, imajinasi kita bagaimana? Nah, bahasa sekalian dalam Kejadian 6 ayat 5 tertulis dengan jelas, perbedaan antara firman dari Allah itu dengan imajinasi kita akan terus-menerus membawa suatu perubahan dalam hidup kita. Maka, pada saat Tuhan mengerti antara firman Tuhan dengan imajinasi itu cocok, maka terjadi choice, yaitu Allah memanggil kita. Untuk apa? Hidup menurut firman Tuhan. Nah, abad sekarang adalah hidup berdasarkan kemauan sendiri. Kenapa? Karena manusia diberikan kehendak bebas. Pada saat kehendak bebas itu, sebebas-bebasnya manusia lakukan, sehingga firman Tuhan tidak didengar. Segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan tidak pernah masuk dalam kehidupan kita atau masuk dalam telinga kita, menjadi kehidupan kita penuh dengan hiruk-pikuk nggak jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Allah itu benar dan dapat diandalkan. Sehingga sekeliling kita boleh menceritakan tentang hoak seperti dalam Roma 3 ayat 4. Hoak yang menyebabkan kita bergeser iman, yang menyebabkan kita tidak memilih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai kehidupan kita, maka choice-nya dengan jelas. Apakah kita pilih Tuhan atau pilih kehendak kita? Maka Bapak Saudara sekalian, kita dapat hijrah batin kita sebagai komitmen yang amat luar biasa. Sebagai komitmen yang luar biasa, maka firman Tuhanlah sebagai alat uji. Seberapa besar kita percaya sama Tuhan? Seberapa besar kita merenungkan firman Tuhan? Seberapa besar kita melaksanakan firman Tuhan? Betul gak firman Tuhan menjadi kehidupan kita? Isi hidup kita berapa persen? Penyelidikan mengatakan seluruh hidup manusia hanya dilakukan untuk manusia sendiri. Seorang yang berumur 97 tahun hanya menyiapkan waktu dalam hidupnya
hanya 2 jam saja. Jadi 0,00 berapa persen untuk Tuhan. Selebihnya untuk diri kita sendiri. Bagaimana firman itu bisa mengerami hidup kita? Bagaimana voice itu dengan jelas kita dengarkan dengan baik? Kalau hidup kita dengan kemampuan diri kita sendiri. Itulah saya yang bisa sampaikan biar firman Tuhan jelas dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.